Tiga dari ekspedisi Cheng Ho dilakukan pada musim dingin, yaitu ekspedisi kedua, keempat, dan kelima. Cina adalah salah satu negara Asia yang mengalami 4 musim seperti di Eropa. Musim dingin membatasi kegiatan luar dari rakyatnya, terutama pelayarannya. Tetapi, Cheng Ho dikenal karena keuletannya yang sekuat tembok Cina, yang akan bertahan dalam cuaca dingin dan waktu. Kebesaran Cheng Ho bukan hanya karena semangatnya saja, tapi juga karena kehebatan armadanya. Dia berlayar dengan lebih dari 200 kapal, dibandingkan dengan Christopher Columbus yang hanya membawa 3 kapal, Vasco da Gama 4 kapal, dan Magellan membawa 5 kapal bersamanya. Armada Cheng Ho seperti pulau yang bergerak di tengah laut, di mana dia membawa sekitar 27-28 ribu anggota. Tidak ada catatan yang ditemukan tentang Cheng Ho mengenai masalah dalam mengatur pengikut yang begitu banyak. Walaupun mereka penganut Buddha Tao, penyembah dewa dan dewi, sebagian adalah pelaut muslim, termasuk Cheng Ho sendiri. Jumlah kapal yang dipimpinnya sama dengan jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Pangkor. Dia mengatur armadanya sesuai dengan fungsi kapal. Satu jenis kapal komandan, kapal induk, ya, nama Bao Chuan. Kedua, kapal Ma Chuan. Kapal Ma Chuan adalah satu kapal memuat barang-barang keperluan. Ketiga, namanya Zhan Chuan. Zhan Chuan peranannya adalah kapal dia agak kecil sikit, tapi dia dilengkapi dengan senjata api untuk melindungi keselamatan pelayarannya. Itu Zhan Chuan. Kemudiannya adalah Zhuo Chuan. Zhuo Chuan adalah satu semacam kapal di dua kelilingnya armada itu untuk melindungi kapal induk dan melawan kalau ada serangan daripada lanun-lanun. Kemudian adalah kapal bahan makanan. Ini untuk memuat bahan makanan dan barang-barang yang diperlukan dalam pelayarannya. Yang satu menarik adalah kapalnya kapal air Sui Chuan. Fungsinya adalah kapal untuk menyimpan air, sama mesti air tawar. Jadi masa itu di dunia tak ada teknik kapal boleh memuat begitu banyak air tawar dalam pelayarannya. Pada ekspedisi pertamanya, Cheng Ho berlayar dengan 72 kapal besar dan 255 kapal kecil. Kapal Cheng Ho adalah sejarah terbesar dalam dunia maritim. Kapal induk Cheng Ho mempunyai panjang sama dengan gedung bertingkat 35. Di mana kapal induk Columbus hanya setinggi gedung bertingkat 7. Tetapi kapal yang besar itu bukan untuk menjajah negara yang dikunjungi Cheng Ho. Kapal Cheng Ho yang berukuran raksasa itu benar-benar ada dan bukan legenda yang dibesar-besarkan untuk menunjukkan kemampuan Laksamana Muslim ini. Bukti tentang galangan kapal Cheng Ho dapat ditemukan di Nanjing, bekas ibu kota pada dinasti Ming, yang akan menjelaskan semuanya. 3 galangan kapal yang dibangun bagi kapal raksasa ini sedang dalam proses perbaikan. Ini hanyalah sebagian dari tempat di mana armada Cheng Ho menyandarkan kapalnya di galangan kapal ini. Artifak lain telah disimpan sebagai harta karun negara.
Dari galangan kapal, armada Cheng Ho berlayar melewati sungai Changse untuk menuju lautan lepas. Dia menggunakan alat navigasi Cina dan Arab. Mereka juga menggunakan kompas. Kompas sebagai diketahui umum sudah didapati di negeri China yang paling awal di dunia. Jadi mereka menggunakan kompas. Dan juga mereka menggunakan satu alat untuk mengukur jarak. Yaitu sudah belayaran berapa batu, dia sudah ada alat. Boleh ukurkan jauhnya. Kor kamar adalah kayu berbentuk segi empat dengan tali yang diikat. Pelaut Arab juga menggunakan kamar untuk menentukan jarak laut berdasarkan pada arah utara laut. Bagian dasar alat ditempatkan sejajar horizontal, sementara bagian atas diukur pada posisi bintang utara. Bintang utara harus segaris dengan bagian atas kamar untuk menentukan jarak baca. Kemudian itu dipindahkan untuk meluruskan posisi. Ikatan pada tali mewakili jarak pulau yang sedang dituju. Jarak antara ikatan disebut isabah atau cih, yang lebarnya sekitar 1 jari. Satu isabah atau cih sama dengan 1 derajat, 36 menit dan 25 detik. Bagi pelaut muslim, menggunakan bintang sebagai pedoman sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang artinya, dan Dia menciptakan bintang untuk kalian sehingga dapat membimbing